Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb seluruh sekalian alam, yang telah begitu banyak menganugerahkan nikmat kepada kita. Kesehatan yang Allah berikan mudah-mudahan dapat kita gunakan untuk taat ibadah kepada Allah serta menjauhkan diri kita daripada bermaksiat kepada Allah. Salat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada para sahabat-sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita umatnya yang selalu senantiasa istiqomah menjalankan apa yang sudah disyariatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan apa yang dilarang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayah, bunda, tuan, puan, abang, kakak, orang baik dimanapun anda berada, pada kesempatan yang sangat mulia ini Allah izinkan kita duduk untuk membahas satu materi yang penting yang berkaitan dengan menjadi muslim yang hijrah baik secara fisik, hati, dan amal. Kita lihat di dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-110, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menyampaikan kepada kita dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuhajjir fi sabilillah yajid fil ardi muraghamman katsira wa sa'ah, wa may yakhruju min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Allah memberi ketegasan kepada kita, siapa di antara kita yang dia itu hijrah di jalan Allah, niscaya ia mendapati di bumi ini tempat hijrah yang luas, rezeki yang banyak. Maka barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian ia mendapati maut menimpahnya pada hijrahnya itu, sungguh pahala telah Allah tetapkan kepada dirinya. Kemudian pada Quran surat At-Taubah ayat ke-20, Allah memberikan penjelasan kepada kita dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang mereka itu beriman, kemudian mereka berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta serta jiwa mereka, mereka itu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang menang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amal yang kita lakukan tergantung kembali kepada niat kita masing-masing, dan setiap orang pasti akan mendapatkan pahala sesuai niatnya. Bahkan dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wal muhajiru man hajara man nahallahu anhu. Orang yang disebut mengalami proses hijrah sejati adalah mereka yang mampu meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, ayah, bunda, tuan, puan, abang, kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Sebuah kisah inspiratif datang dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan kepada kita hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar pada waktu itu ke Goa Tur. Kemudian mereka menempuh resiko fisik, tidak hanya sekedar resiko fisik tapi resiko mental dan juga
ekonomi demi menegakkan iman mereka. Burung merpati dan laba-laba menjadi mulut goa, menunjukkan bahwa hijrah yang disertai tawakal penuh kepada Allah. Fisik dan hati harus sama-sama bergerak, berusaha maksimal, lalu berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Suhaib Ar-Rumi di Ta'an Quraisy saat hendak hijrah, ia berkata, hartaku untuk kalian, izinkan aku ke Madinah. Quraisy setuju dan Nabi SAW menyambut Rabi'ah, Suhaib telah beruntung, rela melepaskan dunia demi agama. Hijrah, amal, pengorbanan harta menjadi bukti cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyampaikan kepada kita bahwa hijrah ada dua. Zahir, memindahkan badan dari maksiat kepada ketaatan. Batin, membinakan hati dari selain Allah menuju kepada Allah Jalla Jalaluhu. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, siapa meninggalkan pergaulan buruk untuk hijrah, siapa meninggalkan riba untuk hijrah, maka setiap perpindahan dari haram ke halal adalah hijrah yang pahalanya terus terbuka kepada yang bersangkutan. Kemudian jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, apa yang bisa kita petik dari pembahasan di atas? Poin-poin itu diantaranya yang pertama, niat yang lurus. Awal setiap hijrah, baik secara fisik, hati dan amal, itu semata-mata harus mencari ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hijrah fisik, pindah dari lingkungan maksiat, lingkungan yang berisiko, iman menjadi turun menuju ke tempat yang mengangkat tinggi keimanannya dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hijrah hati adalah membersihkan kecintaan berlebihan pada dunia, kemudian syahwat, menggantinya dengan cinta hanya kepada Allah dan Rasulnya. Lalu yang keempat, hijrah amal, mengganti perbuatan dosa dengan amal saleh yang berkelanjutan. Salat yang tadinya kita tidak kerjakan, kita kerjakan. Dakwah dan belajar yang tadinya kita tidak lakukan, kita lakukan. Lalu yang kelima, tawakal dan ikhtiar, meneladani Nabi SAW berstrategi, bersembunyi di Gua Thur, sekaligus bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, pengorbanan seperti Suhaib, siap menyerahkan harta, waktu, perasaan, bahkan nyawa demi untuk hijrah yang benar kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, kontinuitas. Hijrah bukan event sehari, ia perjalanan seumur hidup sampai bertemu Allah dalam kondisi husnul khatimah. Sebagai penutup jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, mari kita pahami bahwa sesungguhnya hijrah sejati melibatkan tiga proses. Tubuh yang bergerak ke jalan Allah, hati yang terpaut kepadanya, dan amal yang terus tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Maka mari jadikan Muharram yang kita jalani saat sekarang ini, awal tahun Hijriah, sebagai momentum muhasabah dan start baru bagi diri kita untuk hijrah secara totalitas, meraih ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.